Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Musholla Sa'adatil Muta'alimin yang saya muliakan, mudah-mudahan kita termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat para pengurus musholla serta para tokoh masyarakat, para asatizah, para hujjaj, dan juga remaja sekalian. Syukur alhamdulillah, malam hari ini untuk yang kesekian kalinya di malam Rabu antara maghrib dan isya kembali kita isi dengan menghadiri pengajian. Mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita limpahan dan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu ilmu dan pintu hati kita, dan mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam wabah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, penjelasan yang lalu tentang hal-hal yang berkenaan dengan orang sakit ya, mulai dibahas dulu tentang menjenguk dan nengokin orang sakit, kemudian mendoakan orang sakit ya, bahkan mengobati orang sakit dengan doa-doa ya. Walhasil yang namanya mengobati yaitu sesuai dengan keadaan ya. Zaman sekarang dokter banyak ya, jadi kalau berobat ya ke dokter biasanya. Zaman-zaman dulu dokter nggak ada, berobatnya ke dukun ya. Bukan dukun santet, bukan dukun yang ngobatin saudara-saudara ya. Begitu, tergantunglah. Di zaman Nabi pakai doa-doa, lain lagi itu ya, sesuai dengan keadaan. Yang penting disuruh berobat. Kemudian ketika kita sakit, bolehlah mengeluh, tapi kan tetap hati kita redho, tetap hati kita nerima dengan musibah seperti penyakit yang kita alamin. Ya, kita bilang, aduh kepalaku sakit begitu, aduh ini pinggang seleo misalnya. Jadi saudara-saudara, itu sih hal yang wajar lah. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kan tetap hatinya yang nerima. Itu mau nggak mau, kita mau nggak nerima bagaimana ya, kita nggak nerima ya tetap sakit kan begitu. Ntar jadi malah bikin sakit lagi. Kita nerima, kita redho dengan takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Jadi itu saudara-saudara ya, hal-hal yang berkenaan dengan orang sakit. Nah sekarang nih mau dilanjutkan ini bahasannya yang dekat dengan orang sakit, yaitu kematian. Tapi sih nggak mesti setiap orang sakit meninggal, nggak mesti. Cuman ya kita sering lihat, kita dengar ya biasanya, hanya biasanya aja begitu. Berapa banyak yang sakit tapi dia malah hidup, tapi malah ada yang nggak sakit tahu-tahu meninggal. Itulah kematian yang disebut misterius ya. Jadi itu mati itu misterius. Ya nggak ketahuan. Ada orang sakit lama banget, tahu-tahu yang nengokin seger buger pulang-pulang out saudara-saudara, entah kecelakaan entah apalah begitu. Itulah kematian. Nah di sini habis menerangkan tentang perihal sakit, diterangkan tentang kematian ya. Nah mula-mula mau dibahas yaitu disuruh talkinkan, disuruh diktekan ya, didikte, diajarin, dituntun. Orang yang mau dekat meninggal dituntun membaca la ilaha illallah begitu. Nah ntar ada pertanyaan begini, bolehkah tambahin Muhammadur? Di situ saudara-saudara saya perhatiin ya, saya pahamin itu ada beberapa pemahaman ulama. Ada yang bilang nggak usah tambahin, udah biarin begitu aja. Ya, ada yang bilang begitu. Karena memang hadisnya begitu, hadisnya nggak pakai Muhammadur Rasulullah katanya. Ya,
Kemudian dia pakai dalil lagi katanya. Kalau la ilaha illallah itu kan zikir. Ya, kita kan sering zikir la ilaha illallah, la ilaha. Tapi nggak ada kan Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Jarang lah istilahnya. Maka ya sudahlah, ketika Nabi suruh talqin, suruh tuntun orang yang dekat meninggal dengan la ilaha illallah, ya udah pakai entu aja. Jangan tambahin lagi begitu. Pendapat yang kedua, oh enggak, tambahin katanya, lebih bagus. Lebih bagus. Kadang-kadang mungkin orang Yahudi, dia kan juga percaya sama Tuhan. Dan dia mengakui Tuhannya satu kan. Itu kalau Tuhan satu, diungkapkan dengan la ilaha il. Kalau istilahnya nggak usah tambahin, ntar sama kayak orang Yahudi katanya. Ya, orang Yahudi juga la ilaha illallah. Cuman kan nggak Muhammad Rasulullah, dia nggak percaya kan begitu. Nah sebaiknya tambahin. Ya. Nah jadi bagaimana kita ya atur aja yang mana yang cocok saudara-saudara. Iya, mau tambahin mungkin lebih bagus sekali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah begitu. Nggak tambahin masih cakep, masih bagus ya. Yang penting itu dianjurin. Ya. Maka ini judulnya Bab Talqinil Muhtadar la ilaha illallah. Bab ini menerangkan tentang menuntun orang yang dekat mati dengan ucapan la ilaha illallah ya. Itu kan arti la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya itu pokok memang di dalam kita beragama Islam. Tapi kan nggak cukup kita percaya sama Allah doang. Mungkin semua agama percaya sama Tuhan. Ya ada yang menyebut Allah, ada yang menyebut Allah kayak kita. Ada yang menyebut Sang Widi, macam-macam kan begitu. Iya. Ya, jadi mereka semuanya nyebut Allah dah begitu. Tapi kan nggak semuanya Muhammadur Rasulullah ini. Ya. Jadi itulah saudara-saudara yang membedakan ya. Jadi semuanya mungkin mengakui Tuhan. Ya, Tuhan itu kuasa, Tuhan itu esa, walaupun prakteknya di Tuhannya banyak. Ya, ada Tuhan Buddha, Tuhan apa Siwa, Tuhan macam-macam begitu. Maka ada yang membedakan yaitu Muhammadur Rasulullah, dan kita pun dibedakan, kita hanya percaya satu Tuhan yang esa, nggak ada sekutu. Ya. Nah inilah saudara-saudara yang dianjurkan oleh Nabi. Ini sih nggak wajib, cuman udah penting. Ya kalau saya bilang wajib, kadang-kadang ada orang yang kecelakaan, siapa yang nuntun? Ya, dosa semua kalau dibilang wajib. Iya, repot kita. Jadi memang disuruhlah, diperintahlah ya. Kalau kita bisa istilahnya dampingin, kadang-kadang ada yang meninggal ya nggak ketahuan. Iya, mau dibilang apa? Iya, di kamarnya sendirian, disakit. Ya, tahu-tahu udah kaku, mau dibilang apa? Ya, maka kan kita nggak bisa tuntun, keluarganya nggak bisa tuntun, ya nggak apa-apa lah begitu. Cuma nih kalau kebetulan kita menghadiri orang yang lagi sakarat begitu, ya, itu memang repot saudara-saudara ya. Saya kadang-kadang berpikir itu, jadi orang itu mulain sakarat tuh kapan itu kan? Apakah dia istilahnya mulai nggak sadar? Ya, kan kalau kita lihat nih ya, kalau yang suka nyaksiin itu orang meninggal kan dia ngap-ngap aja, ngabisin napasnya ngap-ngap aja, matanya merem dah, udah nggak ini dah. Ya, apakah akalnya masih berjalan? Wallahu alam. Ya kita sih istilahnya berusaha menuntun, mentalkinkan la ilaha illallah ya sebanyak-banyaknya lah. Ya, kalau bisa tadi mulain masih sadar itu. Ya, kurang bagus itu, iya kurang bagus. Ya, ada yang begitu mang, Allah begitu. Ya, ada yang bilang begini, kalau kita baca la ilaha illallah, ntar kalau keputus tuh kalimatnya jadi jelek katanya, seperti la ilaha blak begitu. Kalau la ilaha artinya tidak ada tuh. Tuhan gak ada dong. Nah ini sih itu kebangetan, itu ngomongan. Itu namanya omongan, aduh kebangetan lah kalau saya bilang.
istilahnya dia berhenti la ilaha, terus dia meninggal ya nggak ada apa-apa. Iya, dia nggak sengaja dan dia kan mati di luar kemampuan. Iya, masih agama keras banget apa? Agama itu kan ya mudah lah kasarnya. Ada begitu, maka dibilang Allah, 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 Allah. Nggak pas kalau saya bilang nggak pas. Saya nggak bilang haram sih, nggak pas. Yang pas nih yang Nabi contohin la ilaha il. Nah, tinggal tambahin atau nggak tambahin dengan Muhammad Rasulullah itu tinggal terserah ente. Kita lihat hadisnya nih. Wa an Mu'azin radhiyallahu an. Hadis dari Mu'az. Berkata Mu'az qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhira kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Begitu. Siapa-siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Begitu. Ini semacam kepastian begitu. Walaupun semua orang Islam sering mengucapkan la ilaha illallah. Ketika lagi masih hidup, ketika lagi masih sadar, lagi zikir, lagi apa, dia sering membaca. Cuman akan lebih hebat lagi ketika dia akhir matinya membaca itu. Anggaplah nggak membaca, kita meyakinin di dalam pelajaran-pelajaran yang Nabi sampaikan itu bahwa setiap orang yang beragama Islam masuk surga. Itu udah rumusan, itu udah ponis istilahnya. Yang penting nggak menyekutukan aja. Ya, masalah entar dia singgah di neraka urusan kedua. Yang penting ujung-ujungnya akhirnya surga juga. Kan dia masih muslim begitu. Iya, walaupun nggak sembahyang. Kalau ditanya apa agama lu, Islam, ya dibilang lu bukan kafir, bukan dong, marah dia. Berarti kan dia masih percaya sama Islam itu. Tetap dia nanti masuk surga, walaupun ya bisa jadi singgah dulu di neraka begitu. Iya, dibersihin dulu dah, nggak cakep itu. Belepotan masuk ke rumah yang cakep gitu. Mandi dulu, jadi begitu. Ini hadis saudara-saudara rawahu Abu Daud wal Hakim wa qala sahihul isnad. Apa itu? Itu raudhah min riyadil jannah. Kalau orang nggak bisa bikin raudhah min riyadil jannah gimana? Cuman ada dua doang sih di alam akhirat. Alam akhirat ada dua, raudhah min riyadil jannah atau khufrah min khufarin niron. Taman sorga atau lubang neraka begitu. Pokoknya orang nggak ada di lubang neraka ya di taman sorga. Iya. Dia nggak pernah bikin. Bagaimana? Sorga, gitu. Hah? Dia kan nggak pernah bikin di dunia raudhahnya. Raudhah kan ada di taman. Oh, itu yang bikinin Allah Subhanahu wa taala. Masih kita yang bikin. Iya. Itu pun kita nggak tahu ya di mana letaknya. Yang penting tuh yang saya tahu, sorga ada di atas, neraka ada di paling bawah, begitu. Jadi kalau sorga ada di atas, tamannya juga di atas, mis tamannya di bawah, jadi nyungsang begitu. Iya. Jadi yang namanya taman sorga di atas, bukan di kuburan. Allah bikinin taman sorga ya. Jadi taman sorga itu ngikutin sorga. Kan secara akal yang namanya rumah ame taman di rumah ya dekat, nempel begitu. Nah kalau sorga tuh ada di atas, maka tuh dinyatakan orang yang meninggal rohnya naik ke atas, sehingga ada doa tuh Allahumma ftah, ya Allahumma ftah li ruhiha begitu, ya Allahumma ftah abwaabas sama li ruhiha, ya Allah bukalah pintu langit untuk rohnya naik ke atas, ya rohnya naik. Itu orang yang beriman. Kalau orang kafir itu dia di lubang neraka di bawah, karena neraka di paling bawah itu istilahnya di kerak bumi. Kerak itu kan paling bawah itu, masih di atas kerak. Iya, paling bawah di mana wallahu alam. Itu termasuk apa gaib. Kita percaya aja udah. Ya, masuk hal-hal yang gaib ya. Jadi kesimpulannya manusia ketika meninggal ya salah satulah nggak di taman sorga, di lubang neraka, nggak di lubang neraka ya taman sorga. Nggak ada yang nyangsrang begitu.
Cuman ada yang nyangsrang memang, itu yang kita khawatirkan. Orang punya utang belum bayar, saudara-saudara. Iya. Itu ada hadis Nabi begitu, ya, dikatakan nafsul mukmin mu'allaqatun bidainihi. Nyawa seseorang digantungin dengan utangnya. Saya umpamain seperti balon, ada batunya tuh digantungnya sama batu, yang anak naik ke atas nggak mumbul. Ya, jadi istilahnya terkatung-katung begitu. Nafsul mukmin mu'allaqatun bidainihi. Nyawa seseorang digantungin oleh utangnya hatta yuqda anhu, sampai dilunasin cash. Kalau entar-entar doang masih utang, entar-entar, besok sebulan lagi dia udah meninggal nih, anaknya masih entar-entar aja. Ada juga yang begitu, sayang banget ya. Iya, padahal kan hak orang tua yang meninggal itu kan bayar utang nomor wahid. Ntar kalau ada sisanya baru warisan. Ini anaknya nih tahan-tahan aja nih. Aduh, warisan dipikirin itu. Ya, bapaknya utang dia nggak pikirin. Itu sih kebangetan itu. Ya, lagi kita jangan ngandal sama anak udah. Kalau kita punya utang, kita ngomong sama bini. Ya, entah tolong bayarin tuh. Ya, jual apa kek begitu ya. Penting ketika kita meninggal udah selesai utang kita, pengennya begitu. Soalnya di zaman Nabi pernah itu, ada seseorang, Nabi tanya, dia punya warisan? Kagak. Punya utang? Punya. Kata Nabi, kamu aja dah yang nyembayangin, saya enggak. Begitu. Mungkin ini Nabi menginginkan supaya ada yang mau bayarin. Bener aja. Ada seseorang sahabat, wahai Nabi, saya yang tanggung. Begitu. Kalau begitu baik, saya sholatkan. Begitu. Padahal sih boleh aja nyembayangin orang yang punya utang. Tapi Nabi ini ada di balik itu keinginannya yang bagus, supaya ada orang yang mau nanganin. Maka ada sahabat mengatakan saya tanggung, begitu. Nabi sholatin dah. Setelah beberapa hari itu yang nanggung baru datang ke rumah Nabi. Dibilang, wahai Nabi, baru tadi saya bayar. Kata Nabi, baru tadi juga tuh dia adem dah. Kemarin panas terus walaupun udah ditanggung. Kan serem tuh omongan. Walaupun udah ditanggung, tetap panas katanya. Kepanasan tubuhnya ini dengan lubang neraka begitu. Ya, kepanasan lantaran utang belum bayar. Ya, walaupun udah ditanggung, kan sering kan begitu. Mungkin anak yang ngomong, mulai hari ini orang tua saya yang meninggal, utangnya saya yang pikul. Keren itu kan. Tapi dientar-entar aja misalnya bakal apaan? Iya, di ini juga ya, kena hawa panas dia, panas lubang neraka begitu. Itu yang dikhawatirkan itu yang istilahnya jadi nyangsrang itu. Ya, jadi ya berusaha. Kalau bisa hidup nggak pakai utang, kalau bisa kan begitu. Tapi zaman sekarang zaman kredit mau dibilang apa juga kredit dah, nggak apa-apa lah. Yang penting kan kuat ungkulan untuk bayar begitu. Yang bagus itu ya tadi nggak punya utang, tapi namanya hidup mau dibilang keadaan ya nggak apa-apa. Yang penting kita ada niat bayar dan ada ungkulan untuk bayar. Yang repot nggak kuat ungkulan untuk bayar, ngutang, itu malah jadi dosa. Di tahun ini mah nggak kuat bayar, di ngutang juga. Ini nggak bagus cara begini. Bahkan kata ulama dosa ini. Ya, itu yang boleh utang yang ada istilahnya kemampuan untuk bisa melunasi. Yang penting saudara-saudara, ini penjelasan kita bahwa orang yang dekat meninggal itu hendaklah dituntun, didikte, ditalkin dengan ucapan la ilaha illallah. Nah, ini di hadis kedua juga demikian, wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum. Ya, tuntun tuh orang yang dekat meninggal. Mautakum ini diartiin di sini nih, mautakum dekat meninggal. Padahal mauta ini udah meninggal secara bahasa. Udah meninggal ini. Jadi mayit jamaknya mauta ini, ya. Orang yang udah meninggal. Maka ulama ambil kesimpulan juga bahwa orang baik mau meninggal ataupun setelah
bacain tuh talqin begitu. Maka ada bacaan talqin tuh ketika kita nguburin. Nah, di kuburan begitu. Nah, ini dalilnya nih, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ya, diktikan orang yang akan meninggal dan orang yang telah meninggal, diktikan la ilaha illallah. Maka ada talqin namanya, talqin di kubur. Namanya talqin kan dituntun. Berarti didengar ya. Ya kalau nggak dengar bakal apaan? Sia-sia belaka. Betul, orang yang meninggal tetap masih mendengar. Itu ada hadis, saudara-saudara, ya, hadis sahih itu menceritakan bila mana kamu datang ke kuburan begitu ya, kamu diketahui langkah bunyinya kita itu, kaki kita derapnya. Ya, derap sendal atau sepatu ya berbunyi, itu didengar oleh mereka. Dan juga ada hadis mengatakan bila mana kamu ke kuburan, ucapkanlah assalamualaikum. Kalau nggak dengar, buat apaan diucapin salam? Ada hadis begitu. Jadi ketika kamu ziarah kubur, ucapin assalamualaikum ya ahlal kubur. Ada ya ahlad diyar begitu. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Sungguhnya kami insyaallah bakal menyusul. Ngomongnya begitu memang dalam doa. Nas'allallahu lana wa lakumul afiyah. Kami mohon buat kami dan buat kamu, wahai yang di kuburan, mudah-mudahan Allah afiatkan, Allah selamatkan. Ya. Kalau dia nggak dengar, buat apaan assalamualaikum? Datang aja udah. Tapi disuruh salam, berarti didengar. Maka didiktein, didengar. Emang ini sulit dibuktikan. Ini kan masalah gaib lagi. Susah ini gaib, masalah alam di luar alam kita. Ya kita selama percaya dengan Nabi, ya percaya juga dengan omongannya, dengan sabdanya, kan begitu. Ya, jadi dengan demikian bahwa mendiktikan atau mentalkinkan orang yang lagi mau mati atau yang sudah meninggal di kuburan ditalkinkan, itu sah-sah aja ya. Begitu. Soalnya kan memang ada yang menentang, ya udahlah nggak apa-apa, yang ogah ya ogah. Iya, yang ogah nggak apa-apa. Begitu saudara-saudara. Ada lagi seperti hadis yang berbunyi iqra'u ala mautakum yasin. Bacainlah kepada orang yang dekat meninggal dan setelah meninggal bacain surah Yasin. Emang demikian. Jadi kalimat mauta artinya orang udah meninggal, tapi juga diartiin orang yang bakalan meninggal. Maka dua-duanya dipakai. Ya, lagi mau meninggal, namanya sakarat. Setelah meninggal, bacain Yasin. Ya. Itu tentang orang yang wafat dianjurkan untuk menuntun mereka dengan ucapan la ilaha illallah. Kemudian, ya, ketika dia habis meninggal, itu kan katanya mate ngelatin nyawa. Mate ngelatin nyawa begitu. Nyawa ke atas, nyawa pergi, ngikutin begitu mate. Ketika nyawa hilang, nyawa terlepas dari tubuh, nah ini kan mate nggak berbalik lagi. Nah, disunatkan untuk ya diusap supaya matanya nutup lagi. Begitu. Nah, ini terjadi nih di zaman Nabi ini. Nih dikatakan bab ma yaquluhu ba'da taghmidil mayyit. Bab ini menerangkan apa yang diucapkannya setelah menutup mata mayit, ya, mengusap supaya matanya tertutup begitu. Bahasa jeleknya biar nggak mendelik. Kalau mendelik nggak bagus, ya kelihatannya nggak bagus begitu. Ya, maka buru-buru ya, diusapkan matanya supaya matanya rapat lagi. Biar kelihatannya ya jadi baik begitu, jadi bagus. Nah ini hadisnya nih, an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Hadis ini dari seorang ibu, ya Ummi Salamah. Berkata dia, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang katanya, ala Abi Salamah, datang ke rumah dia, ke rumah Ummi Salamah. Suaminya namanya Abu Salamah. Abu Salamah lagi sakarat. Mau meninggal begitu. Nah setelah meninggal Nabi lihat matanya terbuka nih, wa qad syaqqa basaruhu.
Dan matanya ini Abu Salamah setelah meninggal masih melihat, masih terbuka begitu. Akhirnya fa'aghmadahu, Nabi buat matanya ketutup, merem lagi begitu. Ya diusap lah kalau bahasa kampungnya, ya didapetin lagi. Ya. Kemudian summa qala, kemudian Nabi bersabda, innar ruha idza qubidha, sesungguhnya roh ya kalau dicabut tabi'ahul basar, mata ngikutin. Ya, ketika nyawa dicabut, mata ngikutin dicabutnya nyawa. Ketika nyawanya udah terlepas dari tubuh, ya berarti kan di tubuh udah nggak ada nyawa lagi. Mata yang tadinya terbuka ya terus-terusan terbuka, nggak bisa berbalik karena udah nggak ada nyawanya begitu. Nah ini dibantu. Nah ketika Nabi ngomong sesungguhnya ruh bila mana dicabut maka diikuti oleh mata itu ruh, padojja nasun min ahlihi, maka keluarga dari Abu Salamah mulai pada nangis. Artinya seakan-akan itu pengumuman dari Nabi bahwa Abu Salamah udah meninggal. Langsung pada nangis katanya, pada gemuruh dah, pada nangis. Padojja nasun min ahlihi. Ya lebih-lebih memang orang Arab begitu. Sampai sekarang juga demikian, kalau ada yang meninggal, ada yang teriak-teriak gitu. Ya, maka dilarang dalam agama nangisnya berlebihan. Bahasa kampungnya ngulun-ngulun, nangisnya ngulun-ngulun begitu. Ya, kalau nangis biasa wajar, siapa sih yang nggak sedih, ya kan? Tapi kalau nangis ngulun-ngulun, apalagi guling-guling, apalagi ngucapin gue nggak senang, apa yang senang bagaimana? Nggak bisa begitu. Walaupun anaknya meninggal karena kecelakaan, karena misalnya orang bunuh, nyanyi guling-guling sambil mengatakan nggak ya nggak bagus cara begitu. Jadi malah dosa. Ya. Itu semacam meratap lah. Agama melarang. Ya. Nah ini Nabi setelah Abu Salamah meninggal, beliau membuat mata Abu Salamah terpejam lagi dan keluarganya pada menangis. Dan Nabi bersabda lagi, faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kamu berdoa buat diri kamu kecuali doa yang bagus. Ya. Jangan, aduh Tuhan celakalah kami ditinggal sama si Fulan. Ini kan Fulan yang memberi nafkah kepada saya. Sekarang meninggal, ntar siapa yang beri makan, ntar saya, aduh ngomongnya yang jelek-jelek begitu. Itu nggak boleh begitu. Ya. Jadi berdoalah yang bagus-bagus mudah-mudahan. Tadi kan berbentuk doa juga tuh omongan. Ya, sambil nangis-nangis. Ya. Ini orang yang kita sayangin, ini orang yang suka memberi, ini orang tulang punggung kita, kalau dia meninggal bagaimana nih kita. Itu omongan begitu seperti doa. Ya, tapi cuman doa yang jelekin dirinya itu. Ntar bener-bener lu nggak dapat rezeki kan kasarnya begitu. Lu berdoa begitu, doa yang jelek, maka berdoalah yang bagus. Itu yang Nabi perintah. Maka dikatakan la tad'u ala anfusikum. Janganlah kamu mendoakan yang jelek atas diri kamu illa bi khair, kecuali doa yang bagus-bagus. Ya mudah-mudahan begitu, mudah-mudahan Allah ampunin, mudah-mudahan yang ditinggal ya diberikan kesabaran. Nah, begitu. Kemudian Nabi tadi kan melarang berdoa yang buruk-buruk, termasuk ketika sambil nangis mengucapkan kata-kata jelek begitu. Ini jangan katanya, soalnya ada malaikat tuh katanya. Wa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Sesungguhnya para malaikat mengaminkan apa yang kamu ucapkan. Maka ucapkanlah yang baik-baik ketika orang meninggal. Jangan ucapkan yang buruk-buruk. Ada malaikat amin. Entah kalau yang buruk juga malaikat amin juga. Ini kan repot urusannya. Jadi kita nyumpahin diri sendiri. Aneh itu. Ya, nyumpahin diri sendiri. Maka Nabi suruh illa bi khair, kecuali doa yang bagus-bagus saja. Kemudian Nabi contoh ini doanya nih, summa qala, Nabi berdoa ini baru meninggal, belum diapa-apain ini. Baru banget meninggal ya.
matanya baru diusap. Nabi berdoa, Allahumma gfir li Abi Salamah. Ya Allah ampunin Abu Salamah. Itu udah doa, udah cakep banget begitu. Walaupun mungkin pakai bahasa kita, ya Allah ampunin Abu Salamah. Allahumma gfir li Abi Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Angkat ya Allah kedudukannya di sorga bersama orang-orang yang telah kamu tunjukkan kepada agama Islam. Jadi angkat derajatnya bersama orang-orang yang telah kamu tunjukkan kepada agama Islam. Warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Ya Allah, jadilah engkau sebagai pengganti. Ya, itu nggak apa-apa, bagus malah. Ya Allah, jadilah engkau sebagai pengganti almarhum, ya, yang menjaga, yang memelihara, begitu. Ya. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Artinya ya Allah, yang ada nih anak-anaknya, mohon engkau jadi penggantinya, jadi pelindungnya. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Ampuninlah buat kami ya Allah dan buat yang meninggal itu. Wahai Allah yang memiliki alam ini. Wafsah lahu fi qabri, dan luaskan baginya kuburannya. Wa nawwir lahu fihi, dan berikan cahaya pada kuburannya. Ini doa Nabi bukan waktu nyembayangin, pas banget baru meninggal. Ya nggak apa-apa. Ya. Orang meninggal memang udah nggak bisa berdoa, ya yang hidup nih mendoakan begitu. Nggak perlu dimandiin dulu, nggak perlu. Ya. Kan tuh dimandiin kan buat disembayangin. Ya. Nanti waktu nyembayangin kita doain tuh dah begitu. Ya emang mereka butuh doa. Ya, orang yang meninggal sangat-sangat butuh doa. Maka sebelum dikuburin ini, ya bahkan sebelum dimandiin orang pada bacain Yasin, orang doain begitu. Ntar waktu disolatin doain lagi, habis disolatin doakan lagi, waktu di kuburan ditalkinin doakan lagi, ntar dikunjungin sama anak kerabatnya didoakan lagi. Emang begitulah layaknya, ya, emang begitu layaknya, karena mereka butuh doa. Itu yang gampang, mudah, murah, meriah. Paling gampang, doa kan paling gampang. Ya Allah ampunin, udah, nggak perlu istilahnya wudhu dulu, mungkin lagi batal bisa aja. Ya, nggak perlu ngadep ngulon, nggak perlu, pokoknya ngadep mana aja. Dia paling gampang dia, namanya doa, nggak kenal waktu, kapan aja. Dalam posisi bagaimanapun bisa, dalam keadaan apapun juga bisa. Maka dia itu paling murah meriah, dan itu yang dibutuhkan sama orang mati. Ya, sama orang mati itulah yang dibutuhkan. Ada ayat kan berbunyi, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini cerita tentang orang-orang tabi'in yang datang belakangan. Mereka itu berkata, rabbana ighfir lana, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Terus wa li ikhwanina, dan ampunin wa li ikhwanina, saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mereka mendahului kami dari beriman. Artinya mereka lebih dulu Islam dan lebih dulu meninggal. Ya, ampunin mereka. Itu Al-Quran juga menyontohkan bahwa orang yang meninggal itu yang ditonjolin doa banget itu dah. Karena ya mungkin paling gampang, paling mudah. Ya. Nggak ada syarat macam-macam. Hadis rawahu Muslim. Jadi begitulah saudara-saudara, diterangkan bila mana ada orang meninggal, maka jangan lupa matanya dibuat pejam, ya, dibuat tertutup, dan sambil didoakan. Keluarga yang ditinggal nggak usah teriak-teriak, apalagi ngomong yang jelek-jelek, karena di situ ada malaikat hadir, dia ikut mengaminkan. Kalau kita ngomong jelek, entah jadi jelek tuh si mayit begitu, lantaran kita ngomong dan diaminkan oleh malaikat. Kemudian, ya, di sini dilanjutkan lagi nih, dilanjutkan lagi terhadap orang-orang yang ditinggal mati, yaitu para keluarga. Para keluarga ya disuruh berdoa lah, berdoa. Khususnya ini seorang perempuan ditinggal suaminya. Ini kan cerita Abu Salamah meninggal. Kemudian yang ditinggalkan Ummi Salamah, ya.
maka Nabi ajarin itu ya. Jadi bolehlah berdoa yang bagus-bagus buat suami dan juga buat dirinya supaya Allah gantiin lagi ya. Ummi Salamah kan kasarnya menjadi janda lah kan begitu, maka boleh tuh berdoa ya Allah gantiin saya dengan yang lebih bagus. Bener-bener digantiin sama Allah ya, menikah dengan Nabi Muhammad SAW ya, disuruh sama Allah ya, digirang banget itu, girang banget ya. Emang waktu meninggal disuruh tuh baca doa ya, baca doa yang diantara isinya yaitu mohon digantikan ya, dan Allah kabulkan, seperti mengucap innalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu ada doanya, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, bila saya pahala pada musibah kematian ya, wa akhlif li khairam minha, dan gantiin ya Allah dengan yang lebih baik ya, digantiin sama Allah. Yang tadinya suaminya sahabat Nabi, sekarang suaminya Nabi Muhammad langsung ya. Itu Nabi, maaf ya, menikah bukan emang kemauan dia, tapi perintah dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kebanyakan yang Nabi nikahin jande-jande. Ada yang bilang itu juga siasat untuk ya agar agama Islam kesebar. Karena Nabi istilahnya mengambil perempuan-perempuan yang udah tua biar ada besanan dengan suku dengan suku itu. Jadi banyak ininya lah hubungan baik begitu. Aturan di mereka memusuhin ya nggak jadi, itu besannya kan begitu. Mantunya dan seterusnya lah. Ya, jadi itu katanya salah satu siasat juga. Jadi bukan Nabi itu menikah, maaf, didasari hawa nafsu. Kalau memang didasari hawa nafsu katanya beliau akan pilih yang gadis-gadis, yang cakep-cakep. Ini yang udah tua-tua semua. Iya, jadi aneh ini kan, begitu. Jadi bukan. Maka tuh maaf ya, kalau ada orang mengatakan bahwa Nabi tukang kawin itu dosa besar itu. Gila itu orang. Iya. Tapi sunnah juga deh. Apaan tuh? Artinya kalau menuruti Nabi sunnah juga gitu, yang kawin. Iya memang. Ini orang ngambilnya itu doang, sunnah Nabi. Nabi no sembahyang hampir betek kakinya, no sunnah Nabi no ikutin no. Ini kawin doang diikutin. Nah, itu nggak maju juga tuh omongan. Iya. Baik saudara-saudara ya. Ya udah isa ya. Baik ya. Nantilah kita lanjutkan lagi saudara-saudara hadisnya tentang berdoa ya. Mendoakan si mayit, minta digantiin, ya, boleh aja begitu. Karena memang namanya kematian kan ya kehendak Allah. Apalagi seorang perempuan, dia kan jadi janda lah, ya perlu pelindung. Ya. Maka dia boleh aja tuh minta. Tapi ada juga perempuan yang ogah, ada yang mau diogah juga udah. Mungkin tuh apa ya istilahnya? Sehidup semati apa semati sehidup itu? Ada janda gitu. Ada orang yang ngajakin godek aja udah, dicinta banget sama suami yang meninggal ya. Emang begitu mang keadaannya saudara-saudara. Kalau istilahnya suami meninggal duluan, ntar istrinya yang janda kawin sama orang dan meninggal, ya itu milik orang udah. Ntar nanti di akhirat bagaimana? Digantiin, lu jangan ketakutan, tenang aja. Bahkan digantiin dengan siapa itu? Dengan bidadari tambahan lagi. Ya. Tapi ada juga perempuan yang istilahnya dia sehidup semati begitu. Diogah lah kawin lagi, biarin dijanda aja. Diseneng banget sama suaminya, biar tetap di akhirat. Ya emang begitu mang kata ulama. Jadi itu perempuan ketika dia meninggal, maka dapat suami yang terakhir lah. Suami yang masih tetap ada hubungan nikah. Ya, ada hubungan nikah begitu. Tapi kan nggak dilarang perempuan
minta mohon kepada Allah agar Allah gantiin suami yang baru, ya kan? Nggak ada larangan, nggak. Ini malah Nabi ajarkan, ya. Baiklah saudara-saudara, kita akhiri saja pengajian kita dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, termasuk dosa ibu bapak, guru-guru kita, mertua, istri, anak yang sudah wafat. Semoga Allah ampuni mereka. Lebih-lebih yaitu almarhumah Ibu Haja Masfiah binti Haji Mujri yang baru saja meninggal. Semoga Allah ampunin beliau dan juga Allah ampunin kita sekalian. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan perlindungan kepada kita, dijauhkan dari wabah virus corona. Al-Fatihah alamana wa ina wa alamana wa itum wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashbah wa min du'ain la yusma'. Ya Muhaimin ya Salam ya Zal Jalali wal Ikram, sallimna wal muslimin minat ta'un wal waba wa min virus corona. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.